Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan hari ini saya akan presentasi tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia saya. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dari hak asasi manusia atau HAM. Pertama itu pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya. Setiap manusia yang ada di dunia ini memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan. Semakin berkembangnya zaman, muncullah istilah hak asasi manusia. Hak adalah kepunyaan atau kepemilikan. Hak asasi merupakan hal mendasar. Oleh karena itu, hak asasi manusia adalah hal yang mendasar dan utama dan harus dimiliki oleh setiap manusia sebagai bentuk pembelaan keberadaan hak manusia itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan macam-macam hak asasi manusia. Pertama itu adalah ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi itu adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Ya, contohnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Atau juga kebebasan untuk meluarkan atau menyatakan pendapat, dan lain-lain. Hak asasi politik. Hak asasi politik adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya adalah hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan, hak itu ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, dan lain-lain. Ketiga, hak asasi hukum. Hak kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh itu adalah hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau juga hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak asasi ekonomi itu merupakan hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contohnya adalah hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, atau hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, dan lain-lain. Hak asasi peradilan. Hak ini untuk diperlakukan dalam cara pengadilan. Contohnya adalah hak pembelaan hukum di pengadilan, atau hak pengamanan atas perlakuan, penggeledahan, penangkapan, pemahaman, dan penyelidikan di muka hukum. Dan terakhir adalah hak asasi sosial budaya. Ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya adalah menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan atau mendapatkan pengajaran, dan lain-lain. Sekarang akan saya menjelaskan, sebutkan beberapa alasan latar belakang terjadinya hak asasi manusia, yaitu kurangnya fungsi lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, atau pengadilan, pemahaman hak asasi manusia yang kurang merata, adanya pandangan hak asasi manusia yang bersifat individualistik yang akan mengancam kepentingan umum, atau kurangnya ketaatan pada larangan yang diberikan oleh pemerintah. Dan terakhir, karena banyak film yang tidak menuntut akhlak agar menjadi baik dan malah menjadi semena-mena dan kurang taat pada orang tua. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kasus yang saya dapatkan yang bernama Operasi Militer Indonesia di Aceh 1990. Operasi Militer Indonesia di Aceh 1990 sampai 1998, atau juga disebut Operasi Jaring Merah, adalah operasi kontra pemberontakan yang diluncurkan pada awal 1990-an sampai 22 Agustus 1998 melawan gerakan separatis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM di Aceh. Lokasinya di Aceh, tahun 1990 sampai 22 Agustus 1998. Dan pihak yang terlibat adalah separatis Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Indonesia. Dampak yang ditinggalkan oleh kasus ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM maupun rakyat sivil Aceh. Perang ini juga ditandai sebagai perang paling kotor di Indonesia yang melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan dan pembakaran desa. Perang selama 8 tahun ini telah menghilangkan juga sekitar 12.000 nyawa, dan desa yang dicurigai menyembunyikan anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka di militan diculik dan disiksa. Dan lebih dari 300 wanita dan anak di bawah umur mengalami perkosaan, dan di antara 9.000 sampai 12.000 orang. Dan
dan pelanggaran HAM yang terdapat dalam kasus tersebut menurut saya adalah hak asasi pribadi, karena melibatkan eksekusi sewenang-wenang, penculikan, penyiksaan, dan penghilangan dan pembakaran desa yang merupakan saya itu melanggar hak asasi pribadi, dan juga hak asasi politik karena pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar dan sistematis terhadap pejuang GAM maupun rakyat sipil Aceh. Berakhirnya operasi ini karena dengan penarikan hampir seluruh personel TNI yang terlibat atas pemerintah Presiden B.J. Habibie pada tanggal 22 Agustus 1998 setelah jatuhnya Presiden Soeharto dan berakhirnya Orde Baru. Dan upaya pencegahan menurut saya ini jangan melawan kekerasan dengan kekerasan. Dan ini sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.